Halo, kembali lagi bersama saya Elda, NIM 20651042. Dari jurusan akuntansi kelas 1B akuntansi manajerial. Kali ini kita akan membahas topik 6 tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain menggunakan data dan fakta untuk mengungkapkan argumen dan alasan yang logis, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan, mobilitas atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan, melakukan negosiasi, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam organisasi, memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang menyimpang. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Ini disebut teori de Grietman yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin apakah ia punya sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, dan hubungan sosial yang luas, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap hubungan manusiawi. Kedua, teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Ketiga, teori situasional dan model kontingensi. Ini menjelaskan hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterangkan oleh Butler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris sebagai berikut. Hubungan pemimpin anggota, derajat dari status tugas, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat wewenang formal. Tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe otokrasi, tipe demokrasi, tipe laissez-faire. Tipe otokrasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tipe otokrasi keras, mempunyai sifat yaitu megang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Kedua, tipe otokrasi baik, mempunyai sifat selain otokrasi, ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Ketiga, tipe otokrasi inkompeten, mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. Juga, tipe demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tipe demokrasi tulen, mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Kedua, tipe demokratis palsu, punya sifat berusaha untuk menjadi demokratis, kedemokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Tipe kepemimpinan yang terakhir, yaitu tipe laissez-faire, mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Inilah topik 6 yang telah dibahas. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai ketemu di topik berikutnya.